Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar fisika dan pada bab 11, yaitu tentang getaran, gelombang, dan juga bunyi. Silakan dibuka buku paketnya halaman 301. Di sana ada tentang getaran, gelombang, dan juga bunyi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang getaran. Apa itu yang dinamakan dengan getaran? Biasanya di mana sering mendengarkan yang namanya getaran, misalnya, oh jam tersebut bergetar, oh ada dentingan bandul jam. Kemudian contohnya lagi apa misalnya, oh gitar bergetar. Nah, ada dari dentingan dari senar gitar. Nah, di sana kan sering kita mendengar dari kata getaran. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan getaran itu sendiri? Untuk menjelaskan konsep tentang getaran, kita misalkan di sini ada sebuah meja. Di sini ada meja. Analogikan saja ini meja. Dan di sini antum taruh mistar atau roll. Jadi antum letakkan roll di sini, dia panjang ke sini. Bisa dibayangkan, terbayang ya. Di sini ada roll. Nah, pada roll ini antum tarik rollnya ke bawah. Ini ditarik ke bawah. Kemudian kira-kira apa yang terjadi apabila rollnya kita tarik ke bawah? Jadi tentunya rollnya akan ada nanti yang bergetar ke bawah sini. Maaf, dia harusnya tidak. Ada yang bergetar nanti ke bawah sini. Dan juga ada yang ke atas. Nah, pada saat roll yang di tengah ini ditarik, nanti rollnya akan lepas kan? Nah, pada saat dia lepas, dia akan ada yang ke bawah, turun ke bawah, dan kembali lagi ke tengah, dan kemudian dia ke atas. Itu contoh dari yang namanya getaran. Pada saat dia berada pada titik diam seperti ini namanya titik setimbangnya. Titik setimbang. Titik setimbang. Dan pada saat dia bergerak ke bawah, kemudian ke tengah, dan ke atas, itu namanya satu kali getaran. Itu yang dinamakan dengan satu kali getaran. Terus pertanyaannya sekarang, apa itu getaran? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa itu getaran? Apa bedanya getaran sama gerak biasa? Oh dia bergetar, oh dia bergerak, apa bedanya kira-kira? Oke, kita coba uraikan. Ini getaran. Di sini sama yang gerak biasa. Kalau gerak biasa dia bergerak saja. Tanpa, misalnya kalau bergerak biasa dia bergerak saja dan tanpa harus melalui gerakan yang secara bolak-balik gitu. Bisa saja dia bergerak seperti ini. Spidol ini kan bergerak ke sini aja. Itu bergerak namanya. Tapi kalau getaran dia harus kembali lagi. Itu yang dinamakan dengan getaran. Jadi pengertian dari getaran itu ialah suatu gerak, karena dia harus kembali, berarti nama geraknya apa? Suatu gerak bolak-balik. Satu gerak bolak-balik melalui, dia akan melalui yang di tengah ini. Yang di tengah ini namanya apa tadi? Titik setimbang. Melalui titik setimbang secara periodik. Itu pengertian dari getaran. Suatu gerak bolak-balik melalui titik setimbang secara periodik. Sedangkan kalau yang gerak biasa saja tadi, dia tidak harus melalui gerak bolak-balik, tapi kalau getaran dia harus melalui gerak bolak-balik. Itu pengertian dari getaran. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Baiklah, untuk yang getaran ini kita ambil lagi ada contoh lainnya, yaitu sebuah bandul. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ini titik O-nya ya. Di sini ada sebuah bandul. Bandul tahu ya? Bandul itu kayak ayunan bandul gitu. Kalau contohnya tuh misal ada yang di jam tuh, yang di tengah dentingan jam, itu ada bandulnya. Ini ada bandul. Bandul ini kita namakan dengan titik A, dan ini B, dan ini C. Jadi pada saat titik
yang bandul A ini diayunkan, dia akan ke sini, ke B, dan kemudian dia ke C. Dari C dia akan ke B lagi, dan dari B dia akan ke A. Dan titik setimbangnya yang pada saat bandul tersebut diam itu ialah di titik B. Jadi ini titik setimbangnya, titik setimbang pada saat bandul tersebut diam. Dan satu kali getaran itu ialah dari A ke B, satu kali getaran itu sama dengan dari A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian C kembali ke B, dan B ke A. Itu namanya satu kali getaran. Dan jarak antara A ke B, jarak antara benda yang bergetar, ini kan yang bergetar, jarak antara benda yang bergetar ke titik setimbangnya, dari A ke B, jarak benda yang bergetar ke titik setimbangnya, itu dinamakan dengan simpangan. Ini namanya simpangan. Jarak antara A ke B, benda yang bergetar ke titik setimbang, itu namanya simpangan. Kemudian ada lagi yang namanya simpangan terbesarnya. Simpangan terbesar dari suatu benda itu namanya amplitudo. Itu nama dari simpangan terbesarnya. Itu untuk contoh dari getaran dan juga istilah-istilah yang ada pada getaran. Oke. Baiklah, dalam getaran kita ada mengenal yang namanya frekuensi getaran dan juga ada periode getaran. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang frekuensi getaran. Apa itu yang dinamakan dengan frekuensi? Frekuensi itu, coba lihat percobaan berikut ini. Sini ada getaran, di sini waktu, di sini frekuensinya. Kita akan coba uraikan dari sini. Dalam waktu 10 sekon terdapat getaran 20. Berapa frekuensinya? Dan frekuensinya ialah 2. Kemudian dari waktu 15 sekon terdapat 30 getaran. Jadi berapa frekuensinya? Frekuensinya ialah 2. Jadi apa itu frekuensi? Frekuensi itu ialah banyaknya getaran yang diperoleh, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Banyaknya misalnya dari sekian sekon seperti ini, dalam 10 sekon, dalam 10 sekon, dalam 20 getaran itu berapa, dalam 1 sekonnya itu berapa getaran yang terjadi gitu. Jadi untuk rumusnya ialah yang pertama itu sigma getaran. Maksudnya itu sigma itu jumlah dari setiap getarannya dibagi dengan T. T ini waktu lambangnya sekon. Jadi apabila ia dalam menit, antum ubah dulu ke sekon ya. Kemudian kalau frekuensi lambangnya hertz. Kalau dia megahertz, ubah ke hertz terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Berapa frekuensi jika getarannya 20 dan waktunya 10? Berarti frekuensinya berapa? 2 hertz. Makanya di sini 2 hertz. Itu untuk frekuensi getaran. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua, yaitu periode getaran. Periode getaran itu waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Kalau frekuensi tadi banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Kalau periode, waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. 1 kali dia bergetar, misalnya ayunan bandul, 1 kali ia bergetar, itu berapa waktu yang ia perlukan. Dan rumusnya T sama dengan 1/F. T ini itu ialah waktu, lambangnya sekon. Kemudian F ini frekuensi hertz, satuannya hertz. Untuk contoh soalnya, misalnya sebuah ayunan bandul dengan frekuensi 5 Hz. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah ayunan bandul dengan frekuensi 5 Hz. Berapakah periode yang dibutuhkan bandul ini untuk bergetar? Jadi untuk menyelesaikan soal ini, biasakan untuk mendaftarkan anggotanya terlebih dahulu ya, biar jelas apa yang diketahui sama apa yang ditanya. Di sini yang diketahuinya yang ini. Jadi F-nya 5 Hz.
Kemudian yang ditanyanya tuh berapa periode? Berapa periode yang dibutuhkan? Periode itu lambangnya T. T ini lambang dari periode ya, periode getaran, dan satuannya itu sekon. Masuk ke rumusnya. T sama dengan 1/F. 1 per frekuensinya berapa tadi? 5. 1/5. Berapa 1/5? 1/5. Jadi jawabannya ialah 0,2 Hz. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Baiklah, Nana Ustazah semuanya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita secara online, daring, dalam jaringan. Mohon maaf untuk materi gelombang sendiri tidak bisa langsung kita jelaskan karena keterbatasan waktu tadi. Jadi kali ini kita membahas tentang getaran, frekuensi getaran, dan juga periode getaran. Semoga bisa dipahami dari pemaparan penjelasan dari materi yang Ustazah sampaikan tadi. Jika ada yang belum bisa dipahami, bisa tanyakan langsung ke Ustazah melalui Wapri. Untuk tugasnya sendiri nanti akan langsung Ustazah share di grup dan dikerjakan dengan baik dan juga dengan jujur ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi banyak terdapat silap kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.